Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua prodi TKBA, semoga tetap semangat di dalam menjalankan belajar di rumah di tengah pandemi COVID-19 ini. Tetap tenang dan juga tetapi tidak meremehkan, tetapi juga tidak ada kekhawatiran terhadap yang berlebihan terhadap wabah ini. Intinya tetap di rumah dan juga belajar. Baiklah, sebelum kita nanti memasuki menapak tilas kembali materi-materi yang pernah disampaikan oleh dosen kita, yaitu Pak Muroji, terkait ilmu tentang mekanika tanah, saya coba memberikan sebuah semacam motivasi ya, atau pengantar yang nantinya saya coba rutinkan, saya kaitkan dengan suatu mata kuliah. Baik, langsung saja. Ini adalah seri buku motivasi prodi TKBA, di mana kita kaitkan dengan mata kuliah dan plus suatu motivasi tertentu. Saya kasih judul pengantar ilmu tanah. Di sini tidak untuk dipelajari berlebihan, tetapi hanya sebagai tambahan wawasan saja, jadi tidak usah dicatat atau kemudian pelajari, karena ini tidak akan keluar di suatu ujian di kita nantinya, tapi hanya sebagai tambahan wawasan. Saya melihat mau memberikan cara pandang lain bagaimana kita memandang suatu ilmu mekanika tanah. Ini adalah profil tanah, dan seperti kita ketahui, kita sering melihat profil ini biasanya di siklus hidrologi ya, saya ambil di internet ini. Terus sebagai contoh, ini seolah-olah ini adalah anggap aja ini kalau di Kalimantan itu hujan Kalimantan, ataupun di Aceh ada Gunung Leuser ya, taman nasional, ataupun di Papua juga banyak seperti ini, ataupun malah di Lampu Kudu mungkin ya, di upstreamnya mungkin seperti ini. Ini saya coba tampilkan seperti ini. Ini adalah kita memandang ilmu tanah sebagai ilmu hidrologi ya, tentang tanah sebagai media pendukung kehidupan, dan juga tanah sebagai ilmu geoteknik, di mana kita memandang tanah itu sebagai pendukung utama untuk bangunan di atasnya. Yang satu hidrologi itu adalah tanah sebagai media pendukung kehidupan, dan satu lagi ilmu yang benar-benar kita pelajari nanti ini adalah induknya dari mekanika tanah, ilmu geoteknik ini. Ada mekanika batuan dan sebagainya, dan salah satu cabangnya adalah mekanika tanah, di mana mempelajari perilaku tanah di dalam sebagai media pendukung atau media pondasi di bawah tanah, media pondasi untuk bangunan di atasnya. Kenapa dua hal ini saya coba sampaikan? Karena memang saya pandang ini nanti ada suatu kesimpulan yang kemudian mudah-mudahan bisa mendorong kita untuk lebih giat untuk belajar lagi. Ini tanah sebagai penyangga kehidupan, ini ilustrasinya semacam ini. Ini adalah tanah, ini terlihat, saya gambarkan, terlihat subur ya, terlihat subur, dan karena kita akan bicara terkait lingkungan dan lain sebagainya. Dan ini coba saya gambarkan ketika suatu saat hujan turun ya, pada zaman dahulu ya, hujan turun membasahi bumi, kemudian mengaliri sungai dan menggenangi rawa-rawa, dan kemudian dengan adanya itu akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang sangat berguna bagi kehidupan kita. Di antaranya ini adalah ini anggap aja ini seekor kambing, tapi ini sebenarnya ini kandang kambing ya gambarnya. Cuma di dalamnya kita bayangkan ada kambingnya. Kambing ini membutuhkan tumbuhan untuk dimakan. Ketika dimakan, dia akan mengeluarkan kotoran ya, yang bisa kita bayangkan. Kotoran ini apalagi sapi ya, itu sangat bau sekali, dan juga agak menjijikan ya bagi sebagian orang. Tapi ini sebenarnya suatu makanan yang lezat, yang sangat enak ya buat cacing, kemudian kumbang kotoran, dan jasa teknik lainnya seperti bahkan bakteri, yang kemudian mereka akan kembalikan lagi ke alam sebagai yang kita kenal sebagai daur ulang.
yang secara alami akan dikembalikan lagi menjadi yang kita sebut dengan humus. Humus ini akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kemudian menyuburkan pertanian dan lain sebagainya. Ini mekanisme yang luar biasa ya, di mana limbah dari kambing itu bisa dikembalikan ke tanah lagi, dan kemudian bahkan bisa menambah kesuburan tanah, dan tanah itu dimanfaatkan oleh tumbuhan, dan tumbuhan itu kita manfaatkan untuk sebagai makanan pokok dan seperti pertanian, untuk pertanian dan lain sebagainya. Ini terutama yang tinggal di desa-desa sangat memahami ya akan hal ini ya. Ini sebagai gambaran aja bagaimana keseimbangan alam itu begitu bagusnya ya, dimana proses ekosistem, metabolisme dan sebagainya itu begitu luar biasanya. Dan dampaknya, kecuali COVID ya, kecuali COVID dampaknya tidak inilah yang disebut nanti sebenarnya titik tertinggi dari suatu, kalau kita membangun ya, bahwa pembangunan ini berkelanjutan, ini ya, seperti inilah yang diharapkan konsepnya. Kemudian ya konsepnya seperti itu tadi. Kemudian ini tanah dengan beban bangunan di atasnya. Ini kita sebagai memandang tanah sebagai geoteknik ya, sebagai media pendukung atau fondasi di atas, pendukung bangunan di atasnya. Kita kemarin udah belajar di lab ya, lab Mektan ya, maupun di laboratorium maupun di lapangan, bagaimana kita mendapatkan data-data tanah yang diperlukan untuk mendukung suatu bangunan. Yang kita cari mungkin daya dukungnya, ataupun bagaimana kemampatan tanah, istilahnya konsolidasinya, bagaimana konsolidasi tanah itu kita cari, seperti data-data seperti plastik index, kemudian ada water content, kemudian data gamma D, gamma basah dan lain sebagainya, yang fungsinya adalah bagaimana kita memandang tanah itu agar mampu menahan beban di atasnya. Kalau misalnya secara alami tidak mampu, maka kita usahakan secara rekayasa, disebut rekayasa geoteknik atau rekayasa mekanika tanah. Karena pada prinsipnya ada dua ya, bahwa tanah kita mampatkan agar kemudian menjadi stabil, kuat daya dukungnya, kuat terhadap menahan tegangan geser misalnya gitu, ataupun dia mampu untuk mengelola speed seperti di bendungan ini ya, kemudian kita kenal namanya flownet nantinya ya, nanti udah disampaikan Pak Uraji mungkin ya, nanti coba kita ulang disampaikan kembali, tentu saja nanti dengan bahasa saya ya, mungkin tidak sama, tetapi nanti sebagai pengingat saja, dan juga mungkin sebagai media adik-adik untuk belajar kembali tentang mekanika tanah. Nanti mudah-mudahan sebelum ujian akhir udah kita bisa kejar materi untuk disampaikan. Mungkin nggak semua, ada beberapa yang bisa pilih mungkin, tapi mungkin sebaiknya kita mulai dari awal. Ini yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama, tanah sebagai media untuk kehidupan, dan tanah sebagai media untuk fondasi ataupun media geoteknik ataupun mekanika tanah. Nah, setelah kita melihat tayangan tadi, mestinya kita ada berpikir apakah ada dampak pembangunan. Ini ilustrasinya. Ini sebelum dibangun ya, kondisinya seperti ini, ekosistem sudah berjalan dengan baik, dan juga sudah sedemikian bagusnya ya kondisinya. Kemudian suatu saat kita ada pembangunan di kawasan yang tidak terencana dan tidak terkendali. Kita bayangkan seperti itu. Contohnya seperti ini tadi ya. Ini hutan menjadi bendungan terpaksa ya, karena kan di bawahnya udah menjadi kota ya, menjadi demikian modern, sehingga tidak ada lagi ruang untuk tanah sebagai media kehidupan. Pertanyaannya adalah, adakah dampaknya? Maka coba nanti kita pikirkan sambil jalan, sambil ketika kita menjadi seorang engineer, dari betul-betul engineer nantinya, tidak sekarang pikir secara berat, tetapi hanya sekedar sambil lalu saja. Tapi nantinya mudah-mudahan ketika kita sudah jadi seorang engineer ya, ini harus kita pikirkan benar-benar. Harapan dari tayangan ini adalah, yang saya harapkan adalah, pertama adalah saya ingin menyampaikan bahwa pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berharmonisasi dengan alam, itu adalah tujuan kita, tujuan saya istilahnya, yang ingin saya sampaikan. Kemudian untuk itu
itu perlu engineer yang konsen tidak hanya ilmu sipil tapi juga perhatian terhadap kelestarian lingkungan. Ini tugas kita terutama di Politek ya, atau di lembaga pendidikan lainnya, ini mendidik generasi muda, ada engineer yang konsen tidak hanya ilmu sipil tetapi juga konsen terhadap kelestarian lingkungan. Pertanyaannya, ketika Anda ingin menjadi bagian dari ini, istilahnya kalau coba kita tanyakan, ketika jawaban Anda ya, maka adalah bersemangatlah dalam belajar. Fungsinya buat apa? Agar Anda bisa bersaing di dunia luar sana. Ketika Anda bersaing di dunia luar sana, Anda mampu bersaing di sana dengan bekal skill dan kemampuan Anda, ditambah dengan integritas Anda yang tinggi, maka Anda banyak dibutuhkan. Ketika orang-orang seperti Anda banyak dibutuhkan, yang punya istilahnya engineer, yang punya ilmu tidak hanya ilmu sipil tetapi juga berarti terhadap kelestarian lingkungan itu makin banyak, maka akan lebih mudah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berorganisasi. Ini lebih mudah terwujud. Kemudian yang selanjutnya adalah, pesan saya adalah pergunakan waktu yang singkat ini untuk hal yang manfaat. Kemudian jangan lupa untuk belajar agama dan beribadah. Dan ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Saat ini kita masih di atas tanah, kemudian suatu saat kita akan di bawahnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.